Halo Sobat Film, kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari film Mahabharata. Di alur cerita ini menceritakan bagaimana terbunuhnya Sisupala yang dibunuh oleh Basudewa Krishna. Tanpa berlama-lama kita langsung ke alur ceritanya. Mahkota secepatnya untuk menuju ke Indraprastha Rusali. Cerita dimulai dari Karna yang menemui Duryodhana lalu pergi ke Indraprastha bersama Sengkuni dan Dursasana. Mereka lalu bertemu dengan Sisupala untuk menjalin sekutu. Mereka pun berencana menggagalkan upacara tersebut. Kan tetapi saudaramu Yudhistira atau para putra Pandu. Menurut Sengkuni hanya Sisupala yang bisa menggagalkan upacara suryayatnya Indraprastha. Sisupala adalah saudara jauh Krishna, di mana Krishna sendiri sudah berjanji kepada ibu Sisupala untuk memaafkan perbuatan Sisupala sampai 100 kali. Karena itulah Duryodhana mendekati Sisupala untuk melawan Krishna. Dan Sisupala sangat membenci dengan Krishna. Scene berpindah ke penobatan kerajaan Indraprastha untuk menjadi kerajaan mandiri pun dilaksanakan. Yudhistira mendapat berkat dari sesepuh Hastina termasuk Bhisma. Resi biasa juga datang dalam acara ini. Lalu Begawan biasa menyarankan upacara Praktamagya dilakukan. Begawan biasa berkata bahwa ada dua orang yang berhak melakukan itu, yakni Bhisma atau Krishna. Bhisma sendiri menolak karena dia merasa tidak pantas karena dia bukan orang yang merdeka dan dia berada di bawah Raja Dhritarashtra. Maka Krishnalah yang berhak mendapatkan penghormatan Praktamagya. Kemudian Sisupala tidak terima. Dia berdiri dan menolak Praktamagya dan dia malah menghina Krishna dengan habis-habisan. Bima tidak terima dan mau menghajar Sisupala, tetapi Bhisma kemudian menenangkan Bima. Tetapi Sisupala masih saja tetap ngoceh, bahkan kemudian menghina Yudhistira juga ayahnya Pandu. Arjuna pun murka, tetapi Sisupala malah membahas soal Akalaya sehingga Arjuna tidak bisa melawan kata-kata Sisupala. Krishna diam, tetapi dalam hati dia menghitung kesalahan Sisupala. Hingga setelah kesalahan ke-100, Krishna pun tidak tahan melihat kelakuan Sisupala. Akhirnya dia sangat marah dan mengeluarkan cakra Sudarsana dan memenggal kepala Sisupala saat itu juga. Kematian Sisupala di depan sidang istana Indraprastha membuat Duryodhana murka. Dia menganggap Yudhistira melakukan kesalahan dan dia tidak terima karena Sisupala adalah sekutu dari Duryodhana. Duryodhana kemudian menantang Krishna untuk bertarung. Basudewa Krishna, secara pribadi aku menantangmu untuk bertarung denganku. Untunglah keributan itu berhasil dihentikan oleh Widura. Dalam keributan itu karena Duryodhana emosi, dia sempat mendorong Sengkuni sampai terjatuh. Sengkuni merasa terhina dan kemudian dia pun memilih kembali ke Gandhara. Duryodhana yang emosi lalu pulang ke Hastina. Dia marah dengan dirinya sendiri dan membakar kamarnya. Dhritarashtra pun datang dan mencoba menenangkan Duryodhana. Setelah Duryodhana sadar, kemudian dia mencari Sengkuni dan meminta maaf. Pada akhirnya Sengkuni menerima maaf Duryodhana dan dia tidak jadi pulang ke Gandhara dan kembali ke Hastina bersama Duryodhana. Esoknya Krishna bersama Pandawa sedang bermain layang-layang di Indraprastha. Mereka menikmati hari tenang setelah masa lelah mendapatkan kemerdekaan. Saat Krishna bermain layangan dan berbicara dengan Drupadi, kemudian tangan dari Krishna terluka karena senar layangan. Drupadi mengetahui tangan Krishna berdarah dan segera membalut tangan Krishna dengan kainnya. Krishna merasa tersentuh. Kelak kejadian ini yang membuat Krishna menolong Drupadi saat Drupadi mau ditelanjangi Dursasana. Sementara itu Sengkuni membuat rencana baru, yakni dengan mengundang Drupadi ke Hastinapura. Raja Dhritarashtra pun kemudian membuat perintah agar Drupadi dan Pandawa diundang ke Hastina. Dhritarashtra berjanji tidak akan ada senjata lagi di pertemuan Pandawa dan Kurawa, akan tetapi akan ada permainan dadu. Ada seorang pun yang pakai senjata Duryodhana. Tentu saja permainan dadu adalah kesukaan Sengkuni. Scene berpindah ke Arjuna yang sedang belajar ilmu perang di kamarnya. Dia memahami strategi tentang strategi cakra lingkaran dalam peperangan.
Subhadra ada di sana, dia sedang mengandung dan mengajak Arjuna main dadu. Tetapi Arjuna tidak mau. Arjuna kemudian menerangkan strategi cakra kepada Subhadra. Kemudian, Widura datang ke Indraprastha untuk menyampaikan undangan kepada Pandawa agar berkunjung ke Hastina. Saat itu Widura mengingatkan agar Pandawa tak menerima undangan ini. Namun untuk menghormati Drestarstra, Yudhistira pun menerima undangan itu. Pada akhirnya Pandawa dan Drupadi pun datang ke Hastina. Mereka disambut hangat, bahkan Duryodhana sendiri rela melakukan itu karena ia sedang berencana busuk bersama Sengkuni. Kemudian tiba pada acara main dadu. Sadewa merasakan firasat buruk saat akan memasuki ruangan main dadu. Sadewa bilang bahwa hari ini kita akan mendapatkan sesuatu yang buruk di sini. Bahkan belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Duryodhana mewakilkan permainan ini pada Sengkuni. Duryodhana kemudian bilang bahwa ia mempertaruhkan semua kekayaannya, termasuk hak 5 desa yang sudah diberikan dari Raja Hastina. Permainan pun dimulai. Yudhistira mengalami kekalahan demi kekalahan. Harta dan tahta Yudhistira pun sampai dipertaruhkan dalam permainan dadu. Lagi-lagi ia kalah. Karena taktik Sengkuni maka dadu akan keluar mengikuti kata-kata Sengkuni. Yudhistira sudah kehilangan semua hartanya. Ia pun kemudian meminta permainan ini segera diakhiri. Namun Sengkuni berhasil menghasut Yudhistira sehingga ia mau melanjutkan permainan. Yudhistira sampai harus mempertaruhkan Nakula karena hartanya sudah habis. Guru Drona mencoba menasehati Drestarstra agar menghentikan permainan ini, namun ia malah diusir dari istana. Namun karena anak Drona si Aswatama yang dengan sengaja mempertaruhkan dirinya di permainan dadu maka Drona pun tak jadi pergi. Karena anakku dijadikan pertaruhan, tidak akan kutinggalkan tempat ini. Dan karena Aswatama jugalah Drona kemudian terikat janji untuk selalu tinggal di Hastina. Aswatama ini adalah orang yang selalu membela Duryodhana.